Apa kabar teman-teman? Hari ini saya lagi berada tepatnya di Kampung Maladopop. Nanti saya mau ajak teman-teman kita jalan-jalan ke Kabupaten Sorong Selatan di Kota Teminabuan. Nah, perjalanan dari Sorong ke Kabupaten Sorong Selatan itu teman-teman membutuhkan waktu kurang lebih 3 jam. Jadi nanti teman-teman kalau arah dari Kota Sorong itu teman-teman harus melewati dulu Kabupaten Sorong yang pusat kotanya ada di Aimas. Terus nanti teman-teman lurus saja, belok sedikit lalu ambil arah ke kiri ke arah kantor bupati, seterusnya sampai di Klamono. Nah, dari Klamono itu teman-teman lurus saja sampai ketemu di perbatasan antara Kabupaten Sorong, Kabupaten Maibrat, dan Kabupaten Sorong Selatan. Oke teman-teman, kali ini kita berada di distrik Wemak ya. Jadi kurang lebih seperti ini situasi di Kabupaten Sorong, terutama di distrik Wemak. Sebelah kiri ini adalah puskesmas. Pemandangan di sini bagus-bagus ya teman-teman, terutama sepanjang jalan menuju ke Kabupaten Sorong Selatan itu, teman-teman disuguhi oleh pemandangan yang begitu indah. Jadi sebenarnya destinasi wisata itu, terutama di Papua Barat Daya, arah ke Kabupaten Sorong Selatan, terutama di Teminabuan, wisatanya bagus-bagus di daerah sana. Nanti kalau misalkan ada sempat waktu, saya mau coba ajak teman-teman kita jalan-jalan di tempat-tempat destinasi wisata yang ada di Kabupaten Sorong Selatan atau tepatnya di Kota Teminabuan. Nanti teman-teman kalau memang kita punya waktu yang sempat. Jadi kali ini adalah perjalanan kerja saya. Sebelumnya kan kita di Kota Sorong dan Aimas. Nah, ini sekarang kita lagi mau menuju ke Teminabuan. Sekarang kita berada di distrik Salkma. Ini cuacanya saat ini sangat mendukung hujan, tapi lumayan karena kalau panas itu memang sangat panas sekali teman-teman di Kabupaten Sorong, sangat panas. Jadi kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Situasi di sepanjang perjalanan dari Kabupaten Sorong menuju ke Kabupaten Sorong Selatan, suasana di sini sangat tenang sekali. Masih di Salkma tadi, ini puskesmas Salkma ya, di sebelah kiri ini puskesmas Salkma. Jadi sepanjang perjalanan tadi teman-teman, kalau kita dari Kabupaten Sorong, dari Aimas tadi, kita arah ke Klamono itu memang jalan agak rusak karena masih diperbaiki. Nah, teman-teman sampai dari distrik Welma sampai sekarang ini, itu jalan sudah mulai mulus. Jalan sudah mulai bagus. Jalan yang hanya hancur itu berada di arah kantor bupati sampai ke Klamono. Itu memang jalan yang masih mau diperbaiki. Nah ini teman-teman, kita sudah berada di pertigaan atau tepatnya di perbatasan antara Kabupaten Sorong Selatan dan Maibrat. Jadi kalau arah kiri lurus itu ke Maibrat, nanti teman-teman ambil ke kanan itu adalah arah ke Kabupaten Sorong Selatan atau di Kota Teminabuan. Oke, kita sekarang berada di Jalan Trans Sorong Selatan.
Oke teman-teman, jadi sebelah kanan ini adalah jalan menuju ke air terjun Sasnek, salah satu destinasi wisata yang ada di Kabupaten Sorong Selatan. Air terjunnya itu sangat mirip dengan Madakaripura yang memiliki air jernih yang berwarna kebiruan. Jadi teman-teman, kalau sudah ke Timinabuan, nanggung kalau tidak mampir ke air terjun ini sekalipun cuman mandi-mandi. Jadi nanti kalau misalkan saya punya waktu yang cukup, saya mau ajak teman-teman kita nanti coba jalan-jalan ke air terjun Sasnek ini. Oke, ini perjalanannya masih jauh, masih di Sasnek. Buat teman-teman yang berdomisili di Kabupaten Sorong Selatan, bisa beri komentar ini sudah di kampung apa. Tulis di kolom komentar biar menjadi informasi tambahan buat saya. Oke, kurang lebih seperti ini ya teman-teman, situasi perjalanan ke Kabupaten Sorong Selatan, di mana terdapat masih suasana yang sangat begitu asri. Pemandangan alam yang begitu indah, dan situasi perkampungan juga yang begitu membuat saya sangat bersemangat untuk lebih eksplor lagi jalan-jalan ke Papua. Ini tebing-tebingnya sangat keren ya. Di balik tebing-tebing itu terdapat rumah-rumah penduduk. Dan itu memang keren. Oke teman-teman, kurang lebih seperti ini ya. Ini di balik tebing-tebing ini terdapat perkampungan. Dan itu membuat saya sangat kagum. Soalnya jalan di sini itu meskipun jalan kecil tapi tidak terlalu parah. Dan di balik perbukitan itu pas kita dari atas melihat ke bawah itu perkampungan, itu sangat keren sekali teman-teman. Oke, gimana teman-teman setelah melihat banyak rumah di balik perbukitan tadi, dan itu membuat kita merasa senang melihat pemandangan seperti itu, apalagi di pedesaan di Papua. Jadi secara demografi teman-teman, penduduk asli Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya, itu ialah suku Imeko, Tehit, dan Maibrat. Termasuk di dalamnya itu Kecamatan Timinabuan. Ada juga suku lain yang berasal dari luar Papua seperti suku Jawa, Minahasa, Bugis, Makassar, dan lain-lainnya. Nah, sebagai ibu kota kabupaten, distrik Timinabuan ini itu dia memiliki keberagaman suku, agama, ras, dan adat istiadat. Berdasarkan Badan Pusat Statistik yang merilis datanya, mencatat keberagaman keagamaan di Kecamatan Timinabuan dengan presentasi Kristen sebanyak 62,47%, Protestan 59,2%, dan Katolik 3,45%. Kemudian diikuti oleh Islam 37,40%, dan sebagian kecil beragama Hindu sebesar 0,13%. Nah, rata-rata pekerjaan masyarakat di Timinabuan ini berdasarkan data itu mencatat bahwa pada umumnya penduduk bekerja sebagai petani dan sebagian merupakan PNS atau pegawai negeri sipil, guru, bidan, kemudian TNI, polisi,
pedagang, buruh, dan pekerja lainnya. Nah, ada yang menarik nih teman-teman. Kita berbicara secara sejarah bahwa ternyata awalnya orang Tehit dipimpin oleh raja-raja kecil yang berkedudukan di 4 buah weri atau yang dikenal dengan bandar, yaitu Weri Sar, Weri Konda, dan Weri Kesrer atau dikenal dengan Seribau, dan ada Weri Ambuam yang kemudian hari dia berkembang menjadi Teminabuan. Nah, raja yang paling dominan berkedudukan di Teminabuan itu gelar rajanya Kaibus atau Woronemin, dengan raja pertamanya bernama Anggok Konjol. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Dilihat dari sejarahnya, demografinya, pekerjaan dari penduduk setempat, itu sudah sangat jelas ya teman-teman. Oh iya teman-teman, distrik Teminabuan di Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya itu memiliki 14 kampung dan 2 kelurahan. 14 kampung diantaranya adalah Aibobor, Anisesna, Gorolo, Keyen, Magis, Nambro, Seyolo, Siribau, Tapiri, Tegirolo, Wehali, Wermit, Wernas, dan Werser. Sementara 2 kelurahannya adalah Kaibus dan Kohoin. Nah, secara kabupatennya di Papua Barat Daya, khususnya di Kabupaten Sorong Selatan, itu memiliki 15 distrik. Nah, 15 distrik itu salah satunya adalah Teminabuan. Seperti distrik Fokour, distrik Inanwatan, distrik Kais Darat, Kokoda, Kokoda Utara, Konda, Matemani, Mosweren, Saifi, Salkma, yang barusan kita lewat tadi, Sawiat, sama Seremuk dan Wayer. Oh iya teman-teman, ini kita sedikit lagi sudah mau menuju ke pusat kotanya. Nanti teman-teman yang memang berdomisili di sini bisa komen ini nama kampungnya apa, terus bisa ajukan saran atau usul kira-kira saya harus mau kunjungan kemana, biar kita sama saling kenal di sini juga. Saya juga butuh teman-teman punya masukan dan saran biar nanti kita jalan-jalan sama-sama. Nah, ini ada yang menarik nih teman-teman. Ini tidak tahu ini rumah apa, kantor apa. Itu bentuknya seperti kapal ya. Nah, ini kita belok kanan saja, arah menuju ke kota. Jalan memang di sini agak kecil ya teman-teman. Lagi pula ini jalan belum diaspal dan masih di beton saja. Bukan apa-apa, tapi ini kayaknya dia punya kontur tanahnya di sini itu tidak cocok dengan aspal ya. Soalnya kalau di aspal cepat sekali rusak, jadi di beton dulu. Habis itu baru di aspal. Oke, kita ambil kanan lagi untuk sampai ke kotanya. Nah, ini teman-teman, sedikit lagi kita sudah mau sampai di pusat kotanya. Nanti sampai di pusat kota saya mau tunjukkan teman-teman jalan menuju ke pasar dan jalan menuju ke kantor bupatinya. Nah, ini kita lurus saja. Di depan sana nanti kita ketemu dengan bandara. Lalu lurus saja sampai ke kantor bupatinya. Nah, di sini memang teman-teman jalan agak sedikit kecil, jadi kita mesti pelan-pelan. Nanti di depan sana itu ada 2 jalur yang agak lebar jalannya. Nah, ini kita sudah ketemu dengan 2 jalurnya, jalan yang lebih besar ini. Oke, ini adalah jalan di pusat kota Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan ya teman-teman. Kurang lebih seperti ini teman-teman situasi di
Kabupaten Sorong Selatan, terutama di kota Teminabuan. Welcome to Teminabuan. Nah, di sebelah kanan ini adalah SMP Negeri 1 Teminabuan. Kita lurus saja. Di depan sana itu ada bandara juga. Buat teman-teman yang berdomisili di Teminabuan bisa komen. Siapa tahu saya bisa mampir di situ. Senang sekali bisa bertemu lagi di kota Teminabuan ya teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan ini. Nah, di sebelah kiri ini adalah landasan pacu Bandar Udara Teminabuan. Bandaranya memang masih kecil ya teman-teman. Nah, ini adalah Taman Trinatai. Terus ini adalah kawasan KTL Pro Brawijaya. Jadi teman-teman, kalau misalkan ditugaskan di Teminabuan, tidak perlu khawatir. Di sini aman. Teman-teman bisa makan apa saja yang ada di sini. Harganya juga terjangkau, tidak terlalu mahal. Pokoknya aman. Saya juga yang baru tiba di sini merasa seperti rumah sendiri, tidak ada masalah. Dan itu menjadi tantangan buat sendiri ya, bagi kita sebagai orang yang bekerja di lapangan, terus sebagai orang yang merantau juga, yang berada di satu kondisi di mana suatu tempat itu kita baru tiba. Kurang lebih seperti ini teman-teman. Kota kecil tapi tertata dengan baik. Semoga dengan adanya pemekaran Provinsi Papua Barat Daya ini bisa menjadi semangat untuk pembangunan juga. Semoga Papua Barat Daya ke depan menjadi lebih baik lagi, lebih keren lagi, lebih tertata dengan baik lagi, lebih maju lagi. Untuk saat ini kondisinya seperti ini ya teman-teman. Dan itu memang sangat baik sekali, tertata dengan rapi. Oh ya teman-teman, ini jalan menuju ke arah pasar sama kantor bupati. Nah, kurang lebih seperti ini jalannya. Di depan sana itu banyak pusat-pusat pertokoan. Yang paling terkenal di sana adalah Toko Temi. Jadi nanti sebagai gambaran buat teman-teman yang dipindah tugaskan di Teminabuan, kurang lebih seperti ini ya teman-teman kondisi di Teminabuan saat ini. Jadi tidak perlu khawatir untuk ditugaskan di tempat manapun. Cukup kita sebagai orang yang ditugaskan di situ sepandai-pandainya kita untuk menyesuaikan diri dengan suatu daerah atau kondisi di mana kita dipindah tugaskan di daerah tersebut. Oke, ini jalan ke kanan adalah arah ke pasar. Kita coba ke sana ya, ambil arah kanan lalu kita ke pasar dulu. Kurang lebih seperti ini teman-teman situasinya di kota Teminabuan di tahun 2023 ini. Jalan menuju ke pasar. Ini kameranya agak goyang ya, karena jalan tadi ada sedikit yang rusak. Tidak pakai tripod juga. Tidak apa-apa teman-teman, yang penting teman-teman bisa dapat gambaran situasi kota Teminabuan seperti apa. Banyak pusat-pusat pertokoan di sini ya teman-teman, di Teminabuan. Jadi orang berpikir bahwa di daerah sini itu barang-barangnya mahal. Memang mahal, tapi sesuai dengan kondisi yang ada saat ini. Nah, ini adalah pusat-pusat pertokoannya teman-teman, yang lebih dikenal dengan Toko Teminya tadi itu. Itu tokonya sangat terkenal ya teman-teman. Oke, sudah sampai di jalan menuju ke pasar. Sebelah kanan adalah toko HAS. Nah, ini adalah pasarnya yang masih diperbaiki, masih dibangun, masih ditata juga dengan rapi.
Nah, kita putar saja balik. Nah, di sebelah sana itu adalah pasarnya, terminalnya di sana. Yang penting teman-teman dapat gambaran saja di sana. Kita tidak akan masuk ke sana dulu ya, karena kita harus coba jalan ke kantor bupati untuk melihat situasi di sana. Kurang lebih seperti ini teman-teman. Yang penting teman-teman sudah dapat gambaran kota Teminabuan itu seperti apa. Biar teman-teman kalau mau pindah di daerah sini sudah dapat gambaran seperti itu kira-kira. Nah, ini toko Temi, toko yang terbesar di Teminabuan nih. Keren kan? Ada ATM BNI di sana. Toko Temi, mungkin diambil dari apa ya? Nama Teminabuan kali ya. Nah, oke teman-teman, ini kita lanjut saja ya. Karena perjalanannya ke kantor bupati masih kurang lebih 15 menit. Jadi kita jalan saja ke sana, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Ini adalah arah balik. Oke, belok kanan ya ke kantor bupati. Jadi ini adalah jalan menuju ke kantor bupati Teminabuan. Teman-teman bisa lihat sendiri, sebelah kiri adalah SPBU-nya. Oh iya teman-teman, sekedar tambahan informasi buat teman-teman. Untuk Kabupaten Sorong Selatan adalah sebuah kabupaten di Papua Barat Daya, Indonesia, yang luas daratannya adalah 7.789,92 km persegi. Nah, berdasarkan data BPS Kabupaten Sorong Selatan, jumlah penduduk yang terregistrasi di kabupaten ini itu berjumlah sekitar 54.312 jiwa. Nah, ibu kota Kabupaten Sorong Selatan itu berada di Kota Teminabuan. Kabupaten Sorong Selatan terletak di bagian barat Pulau Papua. Nah, terdapat 8 kecamatan yang ada di Kabupaten Sorong Selatan dengan status ibu kotanya berada di Teminabuan. Oh iya teman-teman, seperti yang saya bilang dari awal video ini, bahwa ternyata banyak sekali tempat-tempat wisata yang ada di sini. Jadi beruntung kalau teman-teman bisa jalan-jalan ke Teminabuan. Karena apa teman-teman? Karena di Teminabuan itu banyak sekali wisata di sana yang bisa teman-teman explore. Seperti ada Sungai Sembra Teminabuan, ada juga air terjun Sesna, dan masih banyak tempat wisata lainnya yang teman-teman bisa explore di sini. Oke, ini adalah salah satu masjid. Masjidnya cantik ya. Nah, ini kita sudah arah mau ke kantor bupati. Kita belok kiri saja. Kurang lebih seperti ini ya, teman-teman, jalan menuju ke kantor bupati. Kantor Bupati Sorong Selatan. Nah, ini kurang lebih situasi di dalamnya seperti apa. Nanti kita coba explore ke sana. Tapi ini dilihat dari luarnya penampakan kurang lebih seperti ini. Banyak pepohon juga di sini, rindang sekali ya di sini. Nah, di depan ini adalah kantornya, kantor Bupati Kabupaten Sorong Selatan yang ada di Teminabuan. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman, situasi di lokasi kantor Bupati Kabupaten Sorong Selatan di Teminabuan. Nah teman-teman, kita coba ke belakang ya. Kita coba ke belakang, kita keliling di seputaran kantor bupati. Kita lihat ada apa di sana. Sambil kita cari tahu tambahan informasi untuk situasi dan kondisi yang ada di Kabupaten Sorong Selatan. Jadi ini sekali lagi ini adalah perjalanan kerja saya untuk bisa memahami suatu wilayah yang lebih detail lagi. Nah, ini sedikit saya ulas kembali terkait dengan pemekarannya Kabupaten Sorong Selatan. Itu berawal di tahun 2022. Nah, Kabupaten Sorong Selatan itu merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Papua Barat yang saat ini sudah menjadi Provinsi Papua Barat Daya. Nah, itu dimekarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor
26 tahun 2022 dengan ibu kotanya berada di Teminabuan. Nah, Kabupaten Sorong Selatan ini terdiri dari 14 distrik yang meliputi 210 kampung dan 3 kelurahan. Oke, teman-teman, kita lanjut keluar saja ya. Kita lanjut keluar dari lokasi kantor bupati. Ini di sebelah kiri ini adalah kantor Bapeda, Kabupaten Sorong Selatan. Oke, kita keluar. Kita kembali lagi ke jalan utamanya. Yang penting teman-teman sudah bisa mendapatkan gambaran terkait dengan Kabupaten Sorong Selatan dan Kota Teminabuan, Provinsi Papua Barat Daya. Nah, ini kita sudah sampai di pos utamanya. Nanti kita belok kanan, kita kembali lagi ke pusat kotanya ya. Pusat kotanya ini ada di Kecamatan Teminabuan yang saat ini menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Sorong Selatan. Oke, kurang lebih seperti ini teman-teman. Semoga bisa mendapat gambaran ya teman-teman saat menonton video ini dan mendapatkan tambahan informasi terkait dengan Kabupaten Sorong Selatan, khususnya Kota Teminabuan. Siapa tahu teman-teman yang mau pindah ke sini sudah paham dengan situasi yang ada di Teminabuan saat ini. Nah, ini adalah pusat-pusat pertokoan ya teman-teman. Dia berada di jalan utama. Kurang lebih seperti ini. Sebelah kanan itu adalah bandara. Kalau kita dari Kabupaten Sorong ke Kabupaten Sorong Selatan, kita temui dulu itu bandaranya. Bandara Kabupaten Sorong Selatan di Teminabuan. Oke, terima kasih teman-teman sudah mengikuti perjalanan saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam kenal juga buat saudara yang ada di Teminabuan. Dan terima kasih teman-teman sudah mengklik video ini. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara like, komen, ataupun share juga bisa. Tinggalkan komen di bawah buat saudara-saudara yang ada di Teminabuan biar saya tahu apa yang perlu saya dapatkan informasi dari teman-teman, terutama terkait dengan sepanjang perjalanan yang saya lewati tadi. Teman-teman bisa tulis saja kampung-kampung mana yang saya sudah lewat, atau teman-teman juga bisa memberikan informasi kalau teman-teman yang berada di Teminabuan itu bisa komentar di sini. Intinya komentar yang positif, yang membangun bersama. Kita bangun channel ini untuk lebih berkembang lagi. Oke, sekian dulu teman-teman video kali ini. Ini saya sudah berada di jalan untuk kembali ke Kota Sorong. Jadi saya akhiri dulu videonya. Nanti sampai ketemu lagi di lain waktu. Saya juga nanti akan jalan-jalan lagi ke wilayah Papua. Untuk Teminabuan, sangat senang sekali bisa berkunjung di kota ini. Kota kecil nan indah. Kota yang menurut saya adalah kota yang paling sejuk ya. Nah, semoga saja akses dari Kota Sorong ke Kabupaten Sorong Selatan, khususnya ke Teminabuan, itu jalannya sudah mulai diperhatikan lagi oleh pemerintah setempat. Oke, sekian dulu teman-teman perjalanan hari ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.